Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Jasra Faisal dari SMP Negeri 1 Sungguh Minasa. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Sang Kura-Kura dan Si Monyet. Dahulu kala di perbatasan Sungai Jatibera hiduplah dua sahabat yang sangat berbeda sifatnya. Seekor monyet yang cerdik dan lincah serta seekor kura-kura yang lambat namun penuh dengan kesabaran. Suatu hari, monyet datang kepada kura-kura dan berkata, "Wahai sahabatku, maka kau ikut denganku untuk mengambil pohon pisang di hutan. Nanti kita bisa menikmati buahnya bersama," kata si monyet. Kura-kura yang mendengar itu hanya mengangguk dan berkata, "Itu yang baik, aku ikut," kata si kura-kura. Akhirnya mereka pun bergegas ke hutan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka menemukan pohon pisang yang sangat besar. Setelah berusaha menebangnya, akhirnya pohon itu tumbang. Tapi sayangnya, monyet memiliki niat yang sangat licik. Monyet membagi dua pisang tersebut lalu berkata, "Wahai sahabatku, kau pilih bagian mana? Bagian atas atau bagian bawah?" kata si monyet. Kura-kura yang melihat bahwa bagian atas penuh dengan daun serta bagian bawah penuh dengan akar, ia berpikir bahwa bagian bawah pasti bisa tumbuh karena ia memiliki akar. Lalu ia berkata, "Aku pilih bagian bawah saja," kata si kura-kura. Dalam hati monyet, ia tertawa. Kura-kura bodoh, pasti bagian atas ini cepat berbuah," kata si monyet. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Seminggu kemudian, monyet datang. Dengan nada melencet, ia berkata, "Bagaimana pohonmu, sahabat?" kata si monyet. Kura-kura hanya tersenyum dan berkata, Baik, bahkan sudah bertunas," kata si kura-kura. Monyet pun kembali ke rumahnya. Setelah seminggu kemudian, dia kembali lagi. "Bagaimana pohonmu sekarang, wahai sahabatku?" kata si monyet. Kura-kura mendengar itu mengulang ucapannya yang sama seperti minggu kemarin. Dia berkata, "Baik, tapi sekarang bukan tunas lagi, bahkan sudah jadi pohon besar, tapi sayangnya belum berbuah," kata si kura-kura. Monyet menjadi gelisah karena pohon yang ia tanam ternyata layu dan mati. Akhirnya monyet kembali lagi ke rumahnya. Setelah sebulan kemudian, ia datang lagi menemui kura-kura lalu berkata, "Bagaimana sekarang?" kata si monyet. Kura-kura tersenyum dan berkata, "Pohonku sudah besar, bahkan sudah berbuah, tapi sayangnya aku tak bisa mengambilnya karena terlalu tinggi," kata si kura-kura. Monyet dengan mata berbinar lalu menyerahkan diri. "Bagaimana kalau aku saja, wahai sahabatku?" kata si monyet. Kura-kura yang mendengar itu lalu berkata, "Baik, aku mempercayaimu, wahai sahabat," kata si kura-kura. Monyet pun memanjat, tapi sampainya di atas, ia memunculkan sifat aslinya. Dengan rakus, ia memakan seluruh pisang tersebut sampai tidak tersisa. Setelah itu, monyet langsung berkata, "Wahai sahabatku, bukalah mulutmu," katanya. Kura-kura yang mendengar itu membuka mulutnya dengan ragu. Tapi betapa terkejutnya ia ketika ia diperlakukan dengan cara yang sangat hina. Lalu kura-kura bersumpah. Ia berkata, "Wahai monyet, aku telah mempercayaimu, tapi kau mengkhianatiku. Aku bersumpah atas Sungai Jatibera, jika kau kesana, kau akan dijepit kepiting bakau," kata si kura-kura. Monyet hanya tertawa, lalu berjalan-jalan pohon ke pohon. Setelah cukup hari-hari berlalu, ia kembali lagi ke Sungai Jatibera itu tanpa sadar. Lalu betapa terkejutnya ia ketika ternyata sumpah kura-kura itu benar-benar terjadi.
Monyet pun dijepit oleh kepiting bakau. Cek. Lalu ia berteriak, "Ah, tidak sakit, sakit," kata si monyet sambil berteriak. Akhirnya, sekian lama ia melepaskan dirinya dari kepiting tersebut. Kepiting pun berhasil lepas dari dirinya. Namun sayangnya, ia beranak. Lalu, monyet pun kembali ke rumahnya untuk mengobati nanahnya tersebut. Setelah minggu demi minggu berlalu, monyet kembali ke hutan. Lalu di hutan, ia berteriak, belilah susu yang segar ini," kata si monyet. Kura-kura yang heran, ia keluar dari rumahnya lalu berkata, "Itu apa, monyet?" kata si kura-kura. Monyet pun menjawab, "Ini susu yang sangat segar," kata si monyet. Akhirnya, kura-kura itu pun tidak sadar bahwa ia membeli susu tersebut. Setelah masuk ke rumahnya, ia menemukan susu tersebut untuk mencobanya. Tapi betapa terkejutnya ia ketika susu yang diberikan monyet itu ternyata susu yang sudah basi. Monyet pun tertawa lalu berkata, "Ah, kenapa monyet, kenapa kura-kura?" sambil bergelantungan pohon ke pohon. Beberapa hari berlalu. Ia dijauhi oleh teman-teman hutannya karena teman-teman hutannya tahu bahwa ia adalah orang yang licik. Lalu ia sadar bahwa perbuatannya selama ini ternyata salah. Ia pun mencari kura-kura dan melihat kura-kura di sungai emperan tempat ia dijepit oleh kepiting bakau. Ia menghampiri kura-kura dan berkata, "Wahai sahabatku, aku minta maaf, aku hilaf. Ternyata aku salah selama ini," kata si monyet. Kura-kura mendengar itu, dia luluh dan berkata, "Tapi kau jangan mengulanginya lagi ya," kata si kura-kura. Mereka pun bersahabat sampai selamanya dan